mau juara tim kangen nggak? Kalau Abrar katanya kangen sama Intan. Mudah-mudahan ceweknya Abrar nonton ya. Pokoknya hari ini kita bakal ngebahas hasil dari Liga di pekan ketiganya. Dan juga kita bakal bahas sedikit nih persiapan AFF U16 Timnas Indonesia yang lolos ke semifinal. Pasti nggak sendirian karena di sebelah ada Mas Gita. Halo Tan. Dan juga Mas Rais, halo. Halo Tan. Di sini ternyata udah lama banyak yang nggak ketemu Intan, banyak yang gombal ya. Mas Gita juga tadi nanyain kenapa Intan nggak ikut ke Palembang kemarin. Ayo, aku buka di sini biar istrinya nonton. Tapi kan kita chat-chatan terus, jadi nggak kangen-kangen banget. gitu Karena ya. chat-chatan terus. Kangennya sama Abrar tuh, nggak pernah di chat. Jadi kapan nih dipanggil sama Abrar? Oh, ternyata Abrar memang sumber masalahnya. Nah, tapi kalau ngomongin hasil kemarin masih ada yang geres banget nih. Kita mempertanyakan sumber masalahnya apa nih? Persib Bandung harus kalah lagi nih kemarin lawan Borneo. Siapa nih? Yang aku tatap siapa? Makanya lihat dong matanya ditatap, Cik. Tatap dong matanya Mas Intan, Mas Gita. Gita. Oke, kalau aku ngeliatnya ini, personil balik lagi pada saat pembelian pemain Persib kan Persib, sebenarnya sangat baik sekali. Artinya ada Rahmat Irianto di sana, ada Ricky Kambuaya di sana, terus datang Ciro ke sana. Tapi mereka saya belum cedera menyatu secara keseluruhan. Ciro cedera, datang hanya sebagai pemain cadangan. Kemudian Ricky Kambuaya baru saja bergabung, belum in kepada tim, masuk sebagai cadangan pun belum banyak bisa membantu. Kemudian mungkin panik atau bagaimana Robert Rene Albert, aku pikir juga seperti memasang pemain di posisi yang salah. Rahmat Irianto kan sebenarnya tidak harus hanya ada di center back, dia pun bisa mengisi posisi di sisi kanan pertahanan, di sisi kanan gelandang ataupun di gelandang tengah. Itu tidak dilakukan. Kenapa? Mungkin tidak percaya dengan tidak adanya Egbo Nevo, kemudian untuk dipasangkan dengan Nick Kuipers. Tapi kan masih ada Ahmad Juprianto di sana yang bisa dipasang sebagai center back yang memungkinkan Rahmat Irianto untuk bermain di gelandang tengah. Sisi kreativitas akan lebih terjaga Di ya. tengah setidaknya dicoba lah Ya, gitu ya. loh. Ya ini bener banget sih, Mas Rais setuju nggak sih kalau di tengah tuh kayak nggak ada penghubung gitu untuk nantinya. Kalau Persib ini sebenarnya masih kehilangan satu puzzle sebenarnya. Sebenarnya yang ditunggu itu kalau berdasarkan berkaca dari musim lalu, Mark Klok itu masih ada tandemnya seperti Muhammad Rashid ya. Kemudian kalau musim ini sebenarnya yang ditunggu itu adalah Ricky Kambuaya. Kalau misalkan tiga gelandang timnas itu bisa bermain ya, Rahmat Irianto, kemudian Mark Klok dan juga Ricky Kambuaya, sebenarnya ini Persib punya kekuatan yang cukup menakutkan sebenarnya di lini tengah. Sayangnya memang ada ancaman cedera, kemudian Ricky Kambuaya ada ya urusan pribadi kemarin sehingga tidak bisa memperkuat Persib di dua laga awal dan akhirnya baru bermain kemarin tapi belum terlalu tune in sebenarnya. Kalau kita lihat sekilas sebenarnya kalau Ricky Kambuaya kemarin main kemudian Rahmat Irianto ditempatkan di posnya bersama berduet dengan Mark Klok, sebenarnya permainan Persib menjadi lebih hidup. Cuma masalahnya di lini belakang ini nih, makanya kemarin mungkin coach Robert Rene Albert mencoba alternatif Rian dipasang lagi sebagai bek tengah di posisi dia waktu awal karir gitu. Kemudian Robby Darwis dipaksakan untuk bisa bermain gitu. Tapi sayangnya Robby Darwis ini seperti ya memang ada keuntungan ya memberikan kepercayaan kepada pemain muda. Tapi Robby Darwis terkesan masih belum terlalu siap sebenarnya. Kalau gue ngelihatnya Robby Darwis ini masih butuh kematangan lagi, ya memang harus dicoba terus lah pemain muda ini gitu. Tapi secara keseluruhan kalau gue melihatnya Robby Darwis masih belum mampu untuk bisa menopang pergerakan ataupun menopang permainan dari Mark Klok. Harusnya sih ya benar tadi kata Mas Gita ya, Ahmad Juprianto ini coba aja dimainkan karena kan secara pengalaman Persib butuh pemain-pemain seperti itu sekarang untuk bisa mengubah lagi terkait dengan performa mereka nih. Harus ada yang bisa mengubah situasi ya. Salah satunya adalah dengan pemain berpengalaman itu karena banyak pemain yang cedera ya. Febri aja baru main kemarin gitu. Dan itu belum belum bisa fit banget, performanya juga belum baik. Deddy Kusnandar sempat dicoba kemarin, tapi juga belum menyatu juga, belum kelihatan permainannya Persib kemarin sehingga ya terkesan berantakan memang. Tapi kalau misalkan nanti bisa main semua seperti apa yang sudah diucapkan oleh coach Rene Albert gitu, gue sih masih bisa ngeliat ada peluang sebenarnya bagi Persib, cuma kan tinggal sabar atau enggak nih. Dan penentuannya kalau gue ngelihat gitu, ya udah berarti tinggal di pertandingan besok main di kandang sendiri mau seperti apa. Kalau misalkan kalah lagi ya kayaknya agak sulit bagi coach Robert Rene Albert untuk tetap bisa bertahan. Wow, apalagi kan di Liga 1 keras banget ya Mas ya. Tapi Mas Gita tadi kan Mas Ray sempat bilang ya bahwa kan sebenarnya pembelian Persib ini kalau misalnya semuanya bisa main justru malah lini tengahnya akan solid. Betul. Tapi ini kemarin cukup permasalahan di lini tengah. Tadi aku bilang juga kan nggak ada ibaratnya penyambung yang cukup baik dari belakang ke depan. Mark Klok juga kurang perform kan. Iya, nggak ada Ricky Kambuaya jelas akan merupakan masalah ya bagi Mark Klok sendiri. Terus ya itu tadi tidak berani memasang Rahmat Irianto ke tengah untuk
memasang Ahmad Jufrianto di center back. Iya. Robby Darwish ada satu asisnya, ada satu kontribusinya, lemparan ke dalamnya yang panjang jadi gol. Ada Tapi kelebihan, selebih betul. itu dia tidak banyak. Ya mungkin jam terbang yang belum banyak. Ini artinya harus ditunggu. Tapi apakah fans akan dengan sabar untuk menunggu? Itu dia. Karena ini tadi Persib itu apa ya, wayahnya ya kalau orang Jawa bilang itu wayahnya nggak 1 poin dalam 3 pertandingan. Iya. Harusnya Layaknya ya. Bahasa layaknya ini kan layaknya itu seharusnya at least 4 poin dalam 3 pertandingan lah. Iya. Kalaupun ada kalah 1 kali. Ini belum pernah menang sama sekali. Jadi masuk dalam tim-tim yang winless. Memang tidak 0 poin tapi 1 poin, dan ini bukan gambaran Persib apalagi kalau melihat skuad mereka. Tanpa Ciro pun jelas ya bahwa tidak ada pilihan jadinya di depan. David da Silva dia cetak 2 gol, masing-masing 1 untuk 1 pertandingan. Kalaupun ada yang agak menolong mungkin penjaga gawang ya, tapi penjaga gawang kan hanya bisa menyelamatkan. Iya. Itu pun dia kemarin agak bikin satu blunder ya, membuat Vano bisa menciptakan gol dengan leluasa. Tapi kalau ngelihatnya, kalau seandainya kipernya bukan Teja, bakalan lebih banyak lagi nggak sih? Ya gini, iya. Persib ini yang menjadi membuat marah Bobotoh juga adalah soal dari segi kebobolannya mereka. Ini 11 kan ya? 9. Kedua, pokoknya Ya, kedua 9 terbanyak ya, setelah 9. Barito Putra. Ya, betul, 9 ya. Dan itu yang menjadi apa namanya mungkin amarah ya dari Bobotoh. Ya ibaratnya dengan skuad elit tapi kok menangnya sulit gitu. Ya ibaratnya ya sudah, ini yang menjadi evaluasi. Harusnya Teja kemarin juga kayaknya baru pulih ya. Dan ya sebenarnya dia juga sudah tampil cukup baik. Cuma kan organisasi bertahan ini kan juga tidak hanya bisa ditumpukan kepada Teja. Ya, harus dari depan, tengah dan belakang juga ikut menopang gitu. Tapi kemarin koordinasinya mungkin memang buruk. Bahkan ya Matius Pato bisa sampai nyetak gol salto gitu. Ya itu kan benar-benar apa namanya, ada sebuah hilang fokus dan kelengahan dari lini belakang ya, Iya. pertahanan dari Persib. Nah, tapi kalau ini kan udah makin banyak tagar Robert Rene out. Iya. Ini pergantian pelatih ini berarti sebenarnya bukan satu-satunya solusi kan? Apalagi dalam jangka dekat Mas Gita, kan ini kan perlu lagi ada nanti penyesuaian lagi, adaptasi. Apalagi pemain-pemainnya bukan dia yang milih kalau pelatih baru gitu nanti. Kalau pendukung atau fans kan pasti ya, jelek hasil sedikit langsung akan tagar out, itu pasti akan mereka keluarkan ya. Tapi artinya solusinya kan harus seperti ini. Kalau ini keluar, siapa yang pantas menjadi penggantinya? Nah, itu dia. Siapa pantas penggantinya? Cari pelatih lain yang juga akan di-outkan atau tidak kan ya sulit juga ya, pelatih siapa yang mau melatih. Dan kalau aku pikir sih bahwa tim ini sebenarnya dengan pemain-pemain premier, artinya pemain-pemain kelas 1 yang bisa lah dipoles kalau mereka dalam performa yang terbaik. Harus ditunggu sebenarnya. Harus ditunggu Ya, kalau Mas ini Gita. kan akan ada laga kandang kandang. di week keempat ini. Kalau hasil ini buruk ya mungkin tidak ada maaf, tapi kalau ini menang ya ini akan menjadi batu loncatan bahwa mereka akan bisa berbuat Oke, sesuatu. masalahnya ini kan baru 3 pertandingan ya. Apa Iya. mungkin harus nunggu 5 dulu nih baru bisa memutuskan apakah Rene masih Kalau buat tetap Persib kelamaan 5 ya. harus dipertahankan atau enggak? Gini, kalau misalkan kalah tapi mainnya bagus, pasti akan agak lebih sabar nih yang namanya Bobotoh. Tapi kalau misalkan kalah terus mainnya jelek, ya udah tidak ada kata maaf mungkin ya. Berarti kalau Karena 3 skuadnya pertandingan oke, kemarin, karena skuadnya oke gitu. Bisa dibilang salah satu ya tim skuad yang kelas atas lah di Liga 1 saat ini gitu, baik materi pemain asing maupun apa namanya pemain lokal gitu. Tapi sayangnya ya mainnya jelek gitu. Ya itu yang Dari menjadi semua kritikan. pertandingan ya? Ya, yang menjadi kritikan terhadap Robert Rene Albert. Toh ini pemain dia yang milih semua. Oke. Gitu. Ini kemauannya Robert Rene Albert, tapi kenapa nggak bisa diracik seperti yang mungkin 2 musim sebelumnya, bahkan ketika pandemi kan dia bisa berhasil meraih 3 kemenangan gitu, sempat di posisi puncak walaupun dihentikan ya kompetisi. Tapi sekarang ya benar-benar amburadul gitu. Di Piala Presiden kemarin amburadul, kemudian di udah sejak Liga Piala 1 Presiden juga ya. di Liga 1 juga kayak gini ya. Mungkin Bobotoh juga ya, Robert Rene Albert kan udah sekitar 4 tahun ya. Iya. Sudah tidak sabar Sabarnya lagi udah gitu. hilang ya. Jadi ya sudah hilang lah gitu ibaratnya ya. Sudah saatnya ya mungkin Robert Rene Albert diganti gitu. Itu suara-suara dari Bobotoh sih. Tapi gue melihat juga memang Persib masih belum ada di performa dia gitu. Oke. Kalau Belum secara ada di singkatnya tracknya. dari Mas Rais sendiri, Mas Rais lebih setuju Rene out atau? Gue masih ngelihat 2 pertandingan lagi deh gitu. Kalau misalkan Oh, dalam berarti 2 5 dong. pertandingan, iya. Kalau Berarti 5 Mas Gita. karena itu ujian gitu. Karena besok di kandang kalau misalkan dia menang pasti agak sedikit inilah masih agak dimaafkan. Tapi kan ada satu lagi laga kandang kalau misalkan dia tampil buruk lagi, ya sudah. Oh, berarti Persib itu setelah ini kandang lagi. Kandang Iya. tandang dulu ya. Tandang Tandang dia. Oke, Iya, dia tandang. kandang. Kalau Mas Gita percaya untuk 5 kali atau kasih kesempatan? Kayaknya nanti harus di dikasih kandang? kesempatan gini. Musim lalu kan mereka di series pertama kan hasilnya tidak kalah tapi kebanyakan draw ya. Iya. Bobotoh kemudian demo.
demo kemudian bangkit. Bangkit, peringkat Artinya ya harus dicecer itu mungkin akan ada kebangkitan. Dan kalau lihat Persib sebenarnya dalam week 27 sampai week 34 kemarin di akhir kompetisi kan sebenarnya bermain baik sekali. Tapi memang sudah tidak mungkin mengejar Bali United saat itu yang juga konsisten. Ini artinya tim ini bagus sebenarnya, apalagi dengan pembelian sekarang yang cukup baik ya. Layak ditunggu lah sebenarnya. Kalau Robert Rene Alberts di out, siapa yang diganti? Nggak ada pelatih lagi yang lagi nganggur. Nah, tidak ada pelatih nganggur yang punya kompetensi untuk bisa menggantikan Robert Rene Alberts. Oleh nganggur nggak sih? Siapa? Oleh. Atau Jackson F. Thiago yang katanya sudah 3 kali. Oh, itu nanti. Aduh, jadi ada calon-calon beberapa ya? Ada beberapa sih yang mungkin sudah mencuat juga ya. Salah satunya Paul Munster. Ya, Paul Munster nganggur ya. Terus ada Luis Milla juga gitu. Ya itu salah satunya kalau misalkan sanggup ya untuk mendatangkan Luis Milla karena kan lumayan juga gitu. Dan mungkin kalau misalnya mau datangi lagi Simon McManamy juga nggak masalah gitu. Atau bisa mendatangkan lagi si Abah Mario Gomez. Karena kan berpisahnya gue bisa bilang ya waktu itu nggak terlalu baik-baik banget ya. Ada Mario Gomez dengan Persib padahal secara permainan tuh Mario Gomez oke lah gitu. Ya cuma sayangnya memang nggak juara gitu. Dan kalau nggak salah sih ya cukup diapungkan juga nama Mario Gomez untuk back to Persib gitu. Iya, tapi yang sekarang agak sedikit kuat Paul Munster walaupun Paul Munster juga katanya tuh lagi dideketin juga sama Persis Solo. Paul Munster. Oh, tadi ada pilihan juga Luis Milla. Kalau Luis Milla ke Persib berarti Bang Bes bakal pindah ke Persib dong nanti. Kan ikut kemana Luis Milla aja kalau Bang Bes kan. Bes itu percaya dengan yang namanya proses. Kalau dia balik lagi ke Persib prosesnya harus dari nol lagi dong. Bukan, Bang Bes itu percaya Luis Milla. Oke, Jebratim, kalau Jebratim sama Bobotoh mungkin yang nonton kita di sini kalian lebih percaya apa nih untuk Coach Rene Albert tetap stay atau out? Silahkan kalian komentar di bawah dan alasannya kenapa. Nah Mas Gita, tapi kalau kemarin kita melihat kan Mas Gita sama Mas Aris juga berarti setuju dong kalau Persib di bawah Coach Rene ini sebenarnya baik kemarin di akhir musim ya. Terus apa yang membuat akhirnya 3 pertandingan ini nggak baik? Ini apakah taktiknya atau Mas Rais atau Mas Gita ada melihat pemain belum perform nih? Selain tadi kan kalau memang belum ada beberapa pemain yang Ricky Kambuaya belum main segala macam itu gimana Mas? Ya memang pertama belum perform karena banyak pemain andalan dia yang dihantam cedera. Itu udah pasti yang menjadi masalah sebenarnya. Hingga akhirnya Robert Rene Albert mengijon dalam tanda kutip para pemain muda untuk main lebih cepat ya kayak Robbie Darwis itu beberapa pemain muda juga Bayu Fikri akhirnya dipaksa lagi untuk bermain menjadi inti gitu ya. Tapi ya kualitasnya ternyata memang masih belum bisa mengangkat gitu. Memang ya oke lah bagus memberikan kesempatan kepada pemain muda gitu. Tapi ya Coach Robert Rene Albert juga kayaknya perhitungannya ini di sini agak sedikit meleset kalau gue melihatnya gitu. Dengan banyak pemain andalan dia yang cedera terutama di posisi kiper kemarin juga. Akhirnya memainkan Vitor Dwi Rustapa walaupun Vitor juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat mainnya gitu. Tapi secara garis besar dengan kebobolan 9 gol ini benar-benar sudah menjadi bukti bahwa ini menjadi warning bagi organisasi pertahanan dari Persib. Ya, harus switch kalau aku bilangnya, harus berani switch. Artinya gini, kan Ibu Nevo nggak jelas. Kemudian kan pilihan center back juga ada Jufrianto. Artinya ya coba aja gitu loh. Toh sisi yang harus benar-benar diperbaiki sisi tengah. Kalau kita lihat Rahmat Irianto dulu isinya mainnya di center back, tapi kan sekarang di tim nasional pun sudah bermain sebagai gelandang dan terbukti kreatif ya. Kenapa nggak dicoba ini artinya? Tapi ya mungkin ya dalam keumurannya orang umur kan kadang-kadang suka tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Mungkin ya. Jadi kalau aku pikir juga seperti itu. Tapi kalau di out ya jangan dulu lah karena tim ini bagus dan ditangani oleh Robert Rene Alberts layak dicoba untuk mungkin nggak 5 ya, mungkin 6 pertandingan. Mungkin berarti ini dengan pilihan-pilihan Coach Rene yang sekarang untuk menggantikan pemain-pemain inti yang memang cedera dan juga belum bisa bermain, ini berarti masih ada taktik yang kurang nyetel ya bagi Persib. Iya itu masih belum nyetel. Belum nyetel kan? Belum terlalu. Tapi kalau kita ngelihat sendiri dari Borneo-nya, ini Borneo itu kalau melihat dia menang besar kemarin, ini udah di kandang selalu menang ya, kayaknya di kandang tuh dari selalu Piala Presiden dari Piala kan? Presiden. Apakah dia udah mulai menjadi kandang yang mengerikan nih? Bisa jadi ya, karena gini. Angker nggak nih buat? Kalau ngelihat sekarang kan mereka benar-benar di kandangnya sendiri tulisannya adalah The Samarindans gitu. Udah makin militan ya. Jadi makin militan. Jadi artinya
ya mereka membuktikan di Piala Presiden mereka tidak terkalahkan di Yes. sana walaupun gagal juara ya karena Yeah. mereka kalah di Malang, tapi pada saat balik ke Samarinda Itu mereka terkalahkan tidak kalah tapi ya. kan berarti, Mas. Ya. Kalahnya di away. Cuman, Di kandangnya nggak kalah. Mereka kan kemarin di kalah. kandangnya. Ya, Iya, iya, kemarin kan iya. kalah Di dari kandang Barito, Barito. waktu main di Barito. Tapi balik lagi kan mereka 2 kali kemenangan di kandang Iya. sendiri. Jadi tim ini layak diperhitungkan. Kemudian mereka kan punya pembelian yang juga cukup baik. Artinya harus diakui bahwa Vano apapun dia pindah dari Bali United membawa sebuah berkah dan Perubahan bagi baru Borneo, bagi Borneo juga pembelian pemain yang di Piala Presiden sudah membuktikan bahwa bisa cetak gol dan segala macam. Iya. Nah kalau Mas Rais gimana? Ini kan kemarin juga kelihatan banget Borneo itu solid ya. Iya, ya memang Stefano Lillipali ini bisa dibilang adalah salah satu pembelian paling oke. Iya. Selain Kei Hirose juga ya. Kei Hirose, Memang dua pemain ini adalah salah satu di antara pemain yang benar-benar menjadi kunci permainan Borneo ya. Iya. Kalau dua pemain ini dimatikan maka akan sulit bagi Pato maupun Ahmad Nur Hardianto sebenarnya. Tapi sejauh ini memang Stefano Lillipali membuktikan kelasnya dia. Memang dia kelasnya memang luar biasa ya. Memang kelasnya timnas gitu. Kemudian Kei Hirose juga gelandang yang kayaknya nggak ada pusernya gitu. Ibaratnya nggak pernah capek gitu. Dan ya Terence Puhiri ada beberapa pemain cepat juga yang ikut menopang sehingga ya permainan Borneo ini benar-benar solid, terutama di lini belakang juga Javlon Gusainov juga benar-benar tampil luar biasa gitu. Ya Matius Pato ibaratnya enak banget gitu di depan. Ditambah lagi kalau misalkan Jonathan Bustos juga dalam permainan terbaik, ya udah tinggal nunggu bola aja jadi gol. Bahkan kemarin sampai salto-salto Ya. gitu. Kalau ngelihat pertandingan melawan Persib memang ada semacam blunder di sisi belakangnya Persib, tapi nggak dipungkiri bahwa kecepatan Barito juga sangat baik sekali. Borneo baik sekali. Vano. Terus golnya Terence Puhiri kan juga gambaran Iya. bahwa Terence Puhiri balik lagi seperti kebiasaannya dia. Kemudian terlepas tadi kalau Rais bilang bahwa kok bisa-bisanya Pato bikin itu paniknya di belakangnya Persib, tapi apa yang dilakukan oleh Jonathan Bustos dengan kalau Aldi bilang itu whip cross namanya Iya, ya. iya. Whip cross kemudian ditahan dengan dada kemudian Kemarin salto. nonton ya? jadi ya itu tadi itu sebenarnya secara permainan mereka sudah nyetel, tapi mungkin sayangnya nyetelnya hanya pada saat mereka bermain di Segiri, belum pada saat mereka away. Harus ditunggu pada saat away apakah mereka bisa menjadi sebuah tim yang benar-benar Iya, bikin Iya. berantakan tim lain. Bikin Ini nih inkonsistensi mental mereka terutama Iya, di laga betul. tandang itu Iya. yang harus dijaga ya bagi Borneo FC jika mereka ingin menjadi kontender ataupun pesaing juara. Kalau misalkan ngelihat dari pemain mudanya pun juga oke terutama Fajar Fatur Rahman ya. Ini benar-benar menjadi rising star banget, dia dipercaya menjadi skuad inti pada musim ini ya. Kita tunggu aja nih Fajar Fatur Rahman, semoga aja cepat dipanggil lagi ke timnas. Iya. Betul. Kalau misalnya udah ngelihat 3 pertandingan ini, Borneo selama Piala Presiden juga dan 3 pertandingan ini bakalan jadi kontender yang cukup mengerikan di Liga 1. Iya. Kalau gue sih ngeliatnya dia salah satu favorit juara Iya. dari musim. Sampai Iya, favorit dengan juara skuad di akhir mereka musim. iya, karena dengan skuad mereka terus ya nggak ada isu yang terkait finansial apalagi gitu. Iya, betul. Secara tim sehat internal maupun eksternal, ya gue rasa dia salah satu favorit juga kandidat untuk juara musim ini. Mas Gita juga. Kalau musim lalu nggak tahu kalau juara, tapi kalau musim lalu kan mereka ada di posisi ke-6 ya. Iya. Jadi artinya mereka benar-benar mengacaukan prediksi orang bahwa ini tim di luar Pulau Jawa ternyata bisa berbuat sesuatu dan mereka juga nggak asal ngomong bahwa mereka bisa berbuat Pantas, sesuatu. ya. Artinya tanpa Vano pada saat itu, tanpa Pato, mereka ada di posisi ke-6. Sekarang yang jelas bahwa mereka ada di posisi ke-4 untuk sementara dan bukan tidak mungkin dengan permainan mereka di kandang, mereka akan bisa menjadi sebuah kekuatan. Yang harus mereka perbaiki adalah yaitu Tandang. pada saat Oke. tandang tadi. Ini kita akan lihat ya, ini pembeliannya sudah tepat, artinya Borneo sudah solid. Nah, kita lihat nanti sampai akhir musim seperti apa ya. Iya. Tapi tadi kalau kita ngelihat klasmen, ada itu yang paling bawah. Ada Persis Solo. Ada Persis Solo tuh Mas Gita dan juga Mas Rais. Ini satu-satunya tim yang dapat poin 0. Wow, ini luar biasa Ini banget. juara ya. Liga 2 ya. Iya, Juara juara Liga Liga 2 2 dan juga punya target menjadi juara di Liga 1 kan. Ya, tapi kalau ngelihat sebenarnya mereka juga kemarin pada saat lolos ke 8 besar juga agak tertatih-tatih ya Iya, pada saat Liga 2. Jadi ya secara keseluruhan juga nggak terlalu yakin sebenarnya bahwa tim ini kalau juara ya kayaknya nggak mungkin ya. Tapi yang jelas bahwa yang harus diperbaiki adalah kejutannya adalah kenapa mereka baru 0 poin sejauh ini. Dengan segala macam pelatih mereka kan termasuk pelatih yang dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik yang ada di negeri ini. Ya, nah itu dia. Nah, tapi ini mungkin masih panjang sih sebenarnya Iya, perjalanan ya. Ini masih 3 match. Tapi juga udah banyak suara-suara yang minta Coach Jackson untuk keluar di sini. Mas Rais, ini nanti ini Tunggu lagi apakah juga. salah Iya, dari iya. pelatihnya atau seperti apa, Mas? Ya mau tidak mau kalau misalkan ada sesuatu pemain pilihan dia ya ibaratnya gitu.
kalau misalkan timnya mainnya jelek, ya memang yang harus disalahkan adalah siapa lagi Pelatih. kalau bukan pelatih. Karena kan dia yang ditugaskan untuk meramu tim tersebut gitu, untuk membuat tim tersebut menjadi solid dan bisa bermain apik gitu di setiap pertandingan. Tapi ya hasilnya malah kalah gitu ya. Berarti kan ada yang salah gitu dalam interpretasi para pemainnya terhadap instruksi yang diberikan oleh Coach Jackson gitu. Oke, iya, di iya. setiap pertandingan. Makanya ya kalau gue ngeliat sih memang ya salah satu pelatih yang juga kursinya sudah sangat panas nih sekarang selain Robert Rene Albert gitu, Coach Jackson F. Thiago. Ya kita tinggal tunggu aja nih apa yang bahkan Persis tuh bisa dibilang klub yang terlalu boros kalau gue bilang. Pembelian, Dengan dari pembelian. pembelian. Pemain asingnya kan sudah 2 yang di-cut ya. Salah satunya Aaron Evans gitu. Tapi ya itu bukti bahwa secara scouting ya berarti mereka ada kesalahan di situ gitu. Ya ini yang Melihat harus pemain-pemain yang mereka butuhkan ya. Pemain-pemain yang mereka butuhkan tuh seperti apa sih? Pemain asingnya kan belum datang lagi nih sekarang gitu. Yang oke kan tinggal Jaime aja sama Alexis Isidoro. Ya itu pun Jaime ditopang oleh Fabiano. Kalau lini belakang, gue ngeliatnya sebenarnya harusnya nggak ada masalah ya. Dengan pemain-pemain ada Abdul, kemudian ada Eki Taufik, kemudian ada Jaime, ada Fabiano. Tapi di tengah dan depannya ini nih, yang menjadi masih PR jadi banget. PR, oke. Samsul harus dapat tandem yang lebih berpengalaman, lebih berkualitas lagi untuk bisa menemani dia di lini depan. Padahal ada Ferdinand Sinaga, tapi kan Ferdinand Sinaga tidak dipercaya, tidak terlalu dipercaya banget lah sebagai starter utama ya. Kebanyakan jadi pemain pengganti. Nah ini pemain asing barunya nanti yang yang masih gue tunggu sih. Terus Alexis Isidoro ini terkesan agak sedikit bermain individu ya di beberapa pertandingannya Persis gitu. Tapi ya, itu mungkin juga tidak terlepas dia tidak merasakan menemukan tandem yang pas di lini tengah untuk bisa menopang pergerakan dia. Misal untuk bermain 1-2 kah ataupun untuk bergantian membagi tugas siapa yang bertahan, siapa yang akan mengkreasikan serangan. Nah, ini yang masih belum ditemukan puzzle-nya dari Persis Solo sebenarnya. Oke, Walaupun ada pemain muda yang oke juga kayak Zanadin Faris gitu. Ya, kalau Mas Gita melihat masalah utama Persis Solo nih di mana, Mas? Lini depan mereka nggak punya apa ya. Samsul Arif kan diambil dari Persebaya. Iya. Oke, dia bagus bersama Persebaya musim lalu. Tapi kan di lini tengah Persebaya juga luar biasa ya. Iya. Itu ada Ricky Kambuaya kemarin, kemudian ada Tasim Marukawa di Iya, sana. Rianto. Ini yang tidak dimiliki ada Jadi Rahmat dia butuh Irianto. support. Ya, dia butuh support dan ini yang tidak dimiliki sampai 3 pertandingan ini Iya. setidaknya. Tapi kalau Rais bilang lini belakang solid, iya. Tapi pelapis mereka juga nggak solid Iya. ya, lini belakang. Jadi benar-benar hanya back four ini intinya. Kalau sampai ada yang cedera, ini Agak pusing dari juga. sisi pengalaman akan pusing juga Coach Jackson untuk bisa melakukan itu. Dan Coach Jackson juga kan makin kesini juga makin tidak keras terhadap timnya karena ini butuh seorang pelatih yang firm ya, itu yang aku pikir juga harus dipikirkan oleh Persis karena makin lama kompetisi di mana mereka tidak mendapatkan poin, percaya diri itu akan makin berkurang. Menurun jadinya. ya. Ya ini benar-benar bisa 0 gitu. Iya. Semuanya kalah hasilnya. Nah, tapi ini kalau melihat dari pemain yang ada, terus fasilitas, sebenarnya seharusnya bisa berbicara lebih banyak, Mas Rais. Harusnya dengan kekuatan finansial yang mereka miliki, materi pemain yang mereka miliki, ya sebenarnya kalau untuk Liga 2 oke, tapi untuk Liga 1 gue memang melihat skuadnya dari Persis ini masih agak sedikit dipertanyakan sih sebenarnya gitu. Karena mungkin mereka memang belum datangkan pemain ya, contohnya pemain asing itu tuh. Iya, Mereka mengecat 2 pemain asing, kemudian pemain asing yang baru belum datang nih, nggak tahu nih, karena kan bursa transfer kalau nggak salah udah tutup ditutup kan? ya, Iya. udah ditutup. Tapi biasanya kalaupun ditutup udah ada didaftarin duluan nih, Oh, udah ada sebelumnya, oke. masih kita tunggu nih siapa pemain asingnya Persis yang bisa memberikan perubahan. Intinya sih itu sebenarnya. Oke, ini juga kenapa, Mas? Juga yang layak ditunggu adalah kan mereka bisa memakai excuse bahwa mereka belum bermain di Manahan sama sekali ya. Iya. Mereka kan bermainnya di Magelang kemarin karena Manahan buat Asian Para Games. Ini artinya laga kandang minggu ini mereka akan bermain di Manahan. Layak ditunggulah 2 pertandingan di Manahan. Jangan buru-buru Coach Jackson Suruh keluar. Ya walaupun kalau kilas balik ke musim lalu kan Coach Jackson juga tidak bisa mengangkat Persipura dengan segala macam kualitas yang dimiliki secara individu pemain-pemain Persipura itu untuk lolos dari zona degradasi. Tapi kalau dilihat dari hasil Piala Presiden juga mereka cukup mengejutkan Iya. kan. Jadi nggak pernah bisa jadi juru kunci kan. Iya, di betul. laga waktu itu di grup. Nah, oke, ini selanjutnya kita langsung ada yang berlawanan nih ya. Persikabo nih malah punya poin yang sempurna nih, Mas. Wow, ini nggak diduga ya. Persikabo tuh peringkat namanya posisi ketiga kan ya klasemennya. Iya. Coba kita lihat lagi klasemennya di kayaknya 3 Dua dia, besar. dua. Kedua. Persikabo Dia 1 dia Madura, satu dari 2 Persikabo tim di yang dapat bawahnya poin PSM. sempurna. Di bawahnya MU, Iya, di Madura bawah United. Madura United. Oh, maksudnya bagian tadi ngomongin Madura United. Tadi masih kita ngomong MU, bagi ngomong MU. Oke, nah ini tapi kalau melihat Persikabo sendiri ini kayaknya berkembang jauh ya dari musim sebelumnya, Mas Rais.
Sebenarnya berkembang jauhnya juga enggak ya, karena beberapa musim lalu, Cukup baik ya, dia sempat waktu zamannya Coach RD, sempat sampai 11 pekan atau 12 pekan gitu mereka tidak terkalahkan di Stabil puncak. ya. Nah ini yang gue masih tunggu nih, biasanya nih kalau Turun Persikabo nggak ya? tuh iya 9 pertandingan nih udah agak menurun nih. Iya. Nah apalagi besok mereka akan menjamu Persija Jakarta gitu. Nah ini akan kita tunggu bagaimana konsistensi dari Persikabo. Tapi secara permainan, secara squad sekarang ya bisa dibilang sudah solid lah Persikabo di bawah pelatih Coach Jajang Nurjaman. Oke. Ada Dimas Derajat, kemudian ada Gustavo. Iya. Aku pikir ya mereka reguler bikin gol, 2 gol dari Dimas, kemudian 1 gol dari Gustavo. Tapi yang layak ditunggu tadi yang Rais bilang, setidaknya sampai 7 minggu ke depan harus dilihat. gimana Ya. mereka stabil. Karena kalau lihat musim lalu pun di week kedua mereka mengalahkan Persebaya. Tapi terus mereka ya pelan-pelan ya adanya di situ-situ aja. Iya, gitu. iya, Iya, iya. Ini udah gak kangen lagi kayak sama Ciro ya. Ciro siapa tuh kayaknya udah lupa. Tapi Bahkan nanti- malah Ciro yang kangen sama Persikabo kayaknya. Nanti masuk ke minggu ke-7 ke-8 mungkin mereka Kangen lagi sama Ciro. Oh, kalau sekarang Ciro masih kangen ya Iya, sama iya, Persikabo. Soalnya kok malah Persikabo yang Karena menang semua terus. gol-gol mereka kan banyak datang dari Ciro ya, dan Iya. mereka kehilangan sosok itu pasti nantinya gitu. Oke, kita lihat nanti ya. Nah, ini juga tadi kita lihat ada di pemuncak klasmen yang masih punya poin sempurna, ada MU. MU ini beda ya sama MU yang itu ya. Madura United. Kalau yang itu habis kalah, kalau yang ini Sebenarnya sempurna. motivasi mereka terangkat tinggi pada saat mereka main pertama kali di Iya. Pamekasan ya, menangnya Oke. 8-0 nggak 8-0 tanggung-tanggung. Barito. Itu apa ya? Barito itu kan bukan sebuah tim yang layak dihajar dengan 8-0 dan Iya. mereka menang 8-0 itu pasti mengangkat motivasi mereka. Kemudian balik-balik lagi ke pertandingan kedua, mereka main di Bandung, tandang mereka menang 3-1 atas Persib ya. Jelas ini benar-benar mengangkat segala macam yang tidak dimiliki tadinya, jadi sangat percaya diri mereka. Oke. Halo Mas Aris? Enggak. Oh, kirain Mas Aris mau ngomong. Ini kan kita tadi Mas Gita sempat udah ngomongin Barito ya. Iya. Kita akan ngebahas nih, ini kayaknya Barito apa ya, kurang beruntung mungkin ya bisa dibilang ya. Ini ada laga kemarin ada kejadian yang keputusan wasit yang dianggap kurang tepat. Nah, kalau Iya. menurut kalian Mas Rais duluan, Iya. ini sebenarnya harusnya gimana keputusan wasit Mas Rais? Ya memang harusnya Kasusnya Markawa dulu deh. yang Taisei itu harusnya nggak penalti ya, memang terlihat agak diving ya. Sebenarnya dari semua ini yang menjadi pertanyaan adalah fungsi dari asisten wasit cadangan yang ada di pinggir gawang itu Iya, ya, betul. asisten wasit tambahan lah, bukan cadangan, asisten wasit tambahan gitu. Karena beberapa kali yang gue lihat di beberapa pertandingan ya, bukan hanya pada saat PSIS melawan Barito gitu, bahkan di Persija PSM wasitnya itu udah nompok di depan mukanya dia gitu. Itu kejadiannya kalau nggak salah Hanno Behren sama siapa gitu, tendangan itu bola kena pemain PSM dan keluar, harusnya sepak pojok itu Persija, tapi dibilangnya tendangan gawang. Tegas banget asisten wasit tambahan itu tendangan gawang, tapi dalam tayangan ulang begitu jelasnya dia yang ngeliatin dan itu jelas banget kena kaki PSM, tapi hasilnya tendangan gawang itu. Beberapa kali lah asisten wasit tambahan ini ada miss lah seperti itu. Dan ini yang harusnya menjadi PR bagi komite wasit ya, untuk bisa segera membenahi, karena kalaupun ada VAR ini juga tidak akan berfungsi ya, tidak akan berguna kalau SDM-nya belum diperbaiki. Ya itu dia, ini masalahnya berarti di SDM Mas gitu. Iya, kalau kita lihat gini, sebenarnya kenapa ada hakim garis dan ditempatkan di sisi kanan gawang, dan sisi kiri gawang, kenapa? Karena biar mereka membentuk segitiga bersama asisten wasit, kemudian wasit itu kan akan crossing lari seperti ini, jadi mereka akan mengawasi daerah kecil segitiga di mana aksi itu akan berjalan. Oke, wasit dianggap tidak melihat divingnya Taisi Marukawa, tapi ini kan bener-benernya harusnya melihat karena ada depan ya. Ini belaga nggak ngelihat atau apa, nggak mau ngomong gitu sih, nggak mau ngomong gitu, nggak Tapi ngelihat, udah ngomong. tapi maksudnya kok jadi pertanyaan, kok nggak lihat sih yang kayak Iya, gitu, iya, dan itu kan iya. jelas-jelas banget diving gitu. Diving disengaja ataupun nggak disengaja, itu diving yang jelas. Tapi ini perlu diinvestigasi nggak sih? Ya jelas ini harus ada evaluasi ya dari komite wasit, karena ini menyangkut dengan kredibilitas kompetisi. Investigasi atau evaluasi? Dua-duanya. Dua-duanya perlu. Boleh, Oke. iya, dua-duanya boleh dilakukan gitu. Kalau misalkan memang tidak puas gitu, ya tapi yang jelas harus ada evaluasi dan ini harus ada punishment terhadap wasit gitu. Iya, betul. Jangan sampai ini malah akan menjadi kejadian yang berulang, malah akan jadi buruk citra kredibilitas kompetisi yang ujungnya malah jadi tidak sehat kompetisinya gitu. Yang tadinya kita mengharapkan kualitas meningkat, malah jadi tambah hancur-hancuran gitu. Isinya ya drama-drama kayak gitu semua Mas Ya, kita. ini baru 3 pertandingan. minggu, Baru 3 kan? pertandingan Dan loh. oke, kalau Rais tadi nyinggung VAR ya, oke, VAR bisa, mungkin suatu saat kita akan bisa menerapkan VAR walaupun itu mahal karena VAR tuh sewa, nggak beli putus.
Tapi kan VAR balik-balik lagi orang. nggak berguna. Itu Ya, kan SDM-nya. referee juga yang akan di control room yang akan melihat bahwa ini. Kalau referee menganggap bahwa ini bukan pelanggaran ya malah justru akan membuat penontonnya marah. Itu Iya. VAR mana gitu, nanti akan seperti itu. Tapi ini gitu. menariknya SDM ini kan selalu terjadi dari musim-musim sebelumnya. Iya, Dan ini iya. udah, aduh ya ampun, kan memang Liga sudah berjalan lama sekali. Iya, Dan iya. musim lalu juga udah sempat banyak sekali masalah wasit. Ini selalu dibilangnya dievaluasi. Nah yang terjadi di dalam tuh evaluasi seperti apa? Kok masih aja terulang lagi SDM-nya bisa dibilang kurang mumpuni gitu. Sebenarnya kalau di setiap pertandingan itu pastinya ada referee assessor ya, pengawas wasit. Di situ yang tugasnya adalah menilai kinerja si wasit tersebut yang nantinya memberikan laporan mungkin ke komite wasit gitu. Nah, di situ nantinya akan ada evaluasi, apakah wasit ini memang performanya baik atau memang ada kesalahan-kesalahan gitu. Nah, itu pasti ada di setiap pertandingan gitu. Nah, dari situ sebenarnya harusnya sih sudah bisa ada perbaikan ya, tapi nggak tahu kenapa nih. Ya kayaknya memang butuh ada semacam kursus lagi sepertinya. Harus ada penyegaran wasit lagi. Jadi duit itu jangan dibuang-buang misalnya untuk VAR gitu. Kan mahal banget ya Mas Gita. Iya. Itu akan lebih berguna untuk meningkatkan SDM lagi dari wasit. Jangan cuma menghasilkan wasit ngeluarin lisensi asal aja. Tapi kan harus ada lisensi yang benar-benar wasit itu memang harus disaring benar-benar berkualitas gitu. Apalagi sekarang ya bayarannya tinggi banget gitu. Ya itu harus dibarengi dengan kualitas yang benar-benar mumpuni. Sekarang buktinya kenapa wasit kita itu kualitasnya rendah. Lihat aja wasit FIFA kita ada berapa sih sekarang gitu. Dan yang dipercaya di level internasional ya. Di level internasional misalkan AFF. Kebanyakan AFF pun di level junior. Coba yang di senior siapa Mas Gita? Iya, nggak ada. Ada Liga Ada, Champions iya, mungkin ada. ada kompetisi antar asia mungkin cuma Torik. Yep. Selebihnya asisten wasit ada yang oke lah. Ada gue lupa namanya Bambang Samsudar atau siapa gitu. Asisten wasit sama Torik yang agak lebih banyak dipercaya di kompetisi antar klub Asia gitu. Yang pernah lah gitu. Tapi selebihnya siapa lagi selain mereka berdua? Bahkan ASEAN ya. Iya. Torik pun jarang mimpin di Liga 1 ya. Iya, betul. Iya, Torik jarang ya. Iya. Iya, jarang. jarang. Kalau di 3 pekan ini gue ngeliat cuma berapa kali? Kenapa Sekali tuh? mungkin ya. Kenapa tuh Mas? Karena mungkin memang penugasan dan mungkin memang Torik juga dapat tugas di kompetisi di antar klub kompetisi Asia. lagi, ya. Tapi yang jelas ini adalah menjadi PR yang besar sebenarnya bagi komite wasit untuk meningkatkan kualitas wasit itu sendiri gitu. Ya, dan balik-balik lagi kalau yang namanya VAR itu kan teknologi. Dia akan memakai alat yang namanya VTR segala macam. Wasit-wasit sekarang pernah nggak pegang VTR gitu. Itu kan orang TV yang pegang. Dan orang TV nggak boleh jadi wasit. Oh, nggak boleh jadi Jadi maksudnya orang TV secanggih apapun, kayak Abrol lah misalnya, dia biasa kan pegang gitu. Abrol nggak boleh, dia bukan wasit gitu. Terus kita ambil lisensi aja wasit Mas. Jadi ya itu balik-balik lagi. Mereka benar-benar harus bermain teknologi yang melebihi dari handphone mereka. Dan itu kan Iya, yang akan 1 tahun mereka akan dididik untuk itu ya. Jadi benar-benar harus siap bahwa nggak bisa cuman bilang VAR. Ada duitnya pun Iya. ya orang-orang itu harus SDM-nya dididik. harus Ada dididiknya. duitnya pun kalau SDM-nya nggak siap ya bakalan betul. ini juga nggak Jadi berguna. artinya permasalahan sepak bola kita tuh selain infrastruktur juga SDM yaitu wasit ya Iya, harus iya. diperbaiki. Oke deh, kalau gitu kita akan ngobrol aja. Oh belum ada ya? Kayaknya kita mau ngobrol nanti sama wasitnya para wanita kali ini. Ini yang udah ada di sana. Nah ini dia Mas Vino. Oh, ini wasitnya para wanita nih. Wasitnya cewek. Udah berapa cewek? Halo, yang kakak-kakak. diwasitin? Hai Kak Vino. Gimana kondisi di sana Kak? Baik, Bukan Kak Aman. Vinonya, maksudnya situasi Hotelnya persiapan bagus. timnasnya gimana? Hotelnya bagus. Kok katanya wasitnya para wanita kok nggak muncul di Palembang kemarin? wasit apaan? Enggak, tadi Mas Rais bilang siapa Torik, ternyata Torik lagi di Jogja, terus kemarin tuh Iya. kayak ada asesmen F apa FC gitu. Dan ya kenapa Torik jarang main Liga 1 juga kan karena ya dia kepake di event-event Asia Iya. gitu. Ya. Oke. Kemarin jadi emang itu. Ya. Ya kondisi dia baik, sama-sama baiknya. Mas Vino kayak jadi pandit baru ya, ditanya satu jawabnya satu. Mas Vino gimana persiapannya di sana gimana Mas Timnas U16? Besok ya? Timnas gimana? Persiapannya gimana besok? Ya udah 2 hari ikut latihan Bima Sakti dan luar biasa ya. Membuat gua harus bangun subuh gitu kalau Bima Sakti latihan gitu kan. Biasanya nggak pernah ya? Jam 5. Ya jam 5 terus udah bangun lapangan latihan ada di utara Jogja.
Jadi ya at least udah sampai lapangan latihan jam setengah 6 atau 5 kurang. Dan kemarin latihan sebenarnya Bima Sakti itu latihan nggak pernah lama ya, 1 jam 15 gitu kan. Dan kemarin udah terlihat memang udah nyiapin tentang kondisi kalau nanti harus berakhir dengan adu penalti gitu kan. Karena habis 90 menit nggak ada extra time, tapi langsung adu penalti. Ya itu sih normal ya, nggak cuman Indonesia aja, tapi semuanya juga semuanya juga pasti bersiap-siap sama adu penalti. Dan semua pelatih juga maunya juga beresnya ya 90 menit, nggak harus sampai adu penalti gitu. Tapi semua udah berpikir kalau resiko terburuknya harus selesai sampai lebih dari 90 menit. Begitu Intan, Mas Gita, dan Mas Rais. Oke, Mas Vino, untuk kondisi kiper gimana Mas Vino? Kemarin kan katanya kiper kedua dan ketiga sempat sakit ya? Dan ada yang cedera juga. Nah ini berarti yang standby gimana Mas? Ya, terakhir ngobrol sama Coach Bima, yang diragukan absen justru si Zaki itu ya, back ya? Iya. Zaki itu back ya? Si Zaki itu. Jadi untuk yang lainnya sih, info yang saya dapat sih semua pemain sih aman ya, termasuk striker mereka Kakak juga. Terus kemarin yang sempat jatuh-jatuhan terus ditarik keluar, kondisinya juga fit ya, termasuk yang Intan tanyain kiper gitu. Ya sebenarnya kalau ngelihat jadwal U16 ya sama U19 sebenarnya jadwalnya lebih friendly yang sekarang ya U16 ya. Kalau U19 tuh kayaknya mereka tuh kayak selang 1 atau selang 2 gitu ya. Sekarang tuh mereka si U16 punya jeda tuh bisa berapa hari tuh? 2 harian ya, 2 hari. Jadi seenggaknya koreksi ya kalau gue salah ya, U16 tapi U16 tuh jadwalnya ini lebih friendly, memungkinkan untuk ada waktu recovery lebih maksimal lagi, H+1 maksudnya H+1. Jadi dari kemarin juga ya biasa semua juga udah tahu, Bima Sakti itu kalau H+1 ya cuman murni recovery gitu. Tapi kalau tim-tim yang kayak kemarin SEA Games ya, tuh jeda sehari, jeda berapa hari, recovery-nya jadi nggak maksimal gitu. Oke, Mas Vino. Beda sama yang sekarang. Mas Vino jangan kemana-mana dulu ya. Jangan kemana-mana dulu Mas. Aku juga mau diskusi nih, kita sambil diskusi sama Mas Rais dan juga Mas Gita. Nah kalau Mas Gita melihat persiapan timnas U16 ini seperti apa dari hasil-hasil yang sudah kemarin mereka juga tampil maksimal di grup? Apakah sudah mulai terlihat nih yang diinginkan? Terutama pertandingan awalnya mereka agak alot ya melawan Filipina, tapi melawan Singapura kan mereka lepas. Kemudian melawan Vietnam kemarin mereka membuktikan bahwa tertinggal mereka bisa membalas kemudian menang. Dan ya ujung-ujungnya kan kita dalam beberapa bulan ini kan selalu kalah dari Vietnam. Di Under 19 kalah, di sepak bola wanita Under 18 kita juga kalah. Kemudian senior juga nggak menang. Ini artinya ada semacam penyegaran bahwa akhirnya kita bisa mengalahkan Vietnam. Tadi kan ngobrol sama Rais di luar adalah sebelum kita masuk studio ini bahwa possibility untuk ketemu dengan Vietnam itu sangat besar di final. Artinya kita menang lawan Myanmar tanpa mendahului hasil ya. Kemudian Thailand akan kalah dari Vietnam. Jadi kemungkinan untuk bertemu kembali dengan Vietnam di final itu sangat besar, dan ini yang benar-benar harus diperhatikan oleh Bima walaupun memang fokusnya adalah pertandingan melawan Myanmar. Iya benar. Sebenarnya kalau secara persiapan dari sebelum event Piala AFF U16 ini, sebenarnya timnas U16 ini persiapannya tidak ideal, kan? Karena uji cobanya juga dengan tim lokal itu sekitar 2 mingguan lah gitu di Jogja gitu. Dan ya ini juga memang didukung oleh materi pemain yang memang mampu diasah dengan baik oleh Coach Bima sebenarnya. Penampilan apik mereka. Makanya kan tadi Mas Gita juga sempat ngomong ketika lawan Filipina masih agak alot nih gitu. Itu memang masih terlihat lah anak-anak ini masih agak sedikit demam panggung karena pertama kali lagi akhirnya squad ini main di depan penonton yang terus di levelnya internasional gitu. Karena uji coba internasional mereka tidak dapatkan. Di sebelumnya mereka hanya mendapatkan lawan klub lokal ya, tim lokal gitu. Kemudian
berlanjut, permainannya makin membaik hingga akhirnya gue ngelihatnya memang ketika melawan Vietnam ini yang namanya permainan timnas U16 tuh ini gitu, kelihatan banget gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah kemarin Vietnam juga oke sebenarnya mainnya. Cuma sayangnya memang mereka ada beberapa peluang yang gagal dimaksimalkan dan kita akhirnya bisa menang ya, mampu bangkit ya setelah tertinggal lebih dulu. Motivasi mental seperti ini yang terus ditanamkan oleh Coach Bima terhadap skuad asuhan, ditambah lagi ada dukungan penonton, itu memang benar-benar banget sih kalau gue ngeliatnya untuk level U16 ini pastinya bakal membakar motivasi mereka. Mereka itu main walaupun main jam 10 umur anak usia segitu ya, pasti udah kenceng aja mainnya. Mau jatuh bangun kayak apa, kalau misalkan emang nggak sakitnya sampai terlalu parah, mereka pasti nggak bakal minta diganti dan masih akan bangun lagi gitu. Anak-anak usia segini masih semangat itu lagi tinggi-tingginya gitu, ingin membuktikan bahwa mereka layak. Yang lihat anak-anak ini punya mental itu. Tinggal bagaimana Coach Bima bisa memanage itu, memaintain mental dari para pemain kita di semifinal yang kalau secara rekam jejak ya, kita di semifinal itu sebenarnya agak kurang baik juga, apalagi pernah ada sejarah kita kalah telak waktu 2002 silam gitu. Kita di semifinal kalah 6-0 dari Myanmar. Kemudian kita masuk 5 kali semifinal kalau nggak salah. Terus 2 kalinya kita menang, itu pun lewat adu penalti. Lolos ke final ketika 2018 dan 2013. 2018 itu di Sidoarjo yang kita akhirnya juara ya. Ya itu kesana. Iya benar. Kita nyaksiin langsung dan nyium piala. Dan akhirnya ya kita tunggu aja nih mentalnya apakah bisa baik lagi seperti 2018, karena 2019 ketika dilatih Coach Bima waktu zamannya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan itu kalahnya di semifinal juga gitu, dan perebutannya kita hanya meraih peringkat ketiga gitu. Iya, tapi kalau ngelihat dari sisi kualitas di atas kertas, Indonesia di atas Myanmar kan Mas? Secara permainan kan belum bisa kelihatan juga, tapi yang jelas bahwa secara mental kita membaik. Itu karena kita progresnya dari pertandingan membaik. Tapi yang harus diingat juga bahwa kita masih buta dengan kekuatan Myanmar sekarang, dan ini pertandingan knockout. Kemudian tadi kan kalau Alvino bilang bahwa ini benar-benar pure 2 kali 45 menit. Itu yang bisa membuat sebuah tim yang kira-kira kekuatannya agak seimbang dengan kita untuk lebih bertahan untuk mengajak adu penalti. Ini yang harus diwaspadai oleh Bima. Kemudian ausdauer kita memang sudah terbukti bagus ya. Artinya tekanan Vietnam di 15 menit terakhir itu kita bisa atasi. Kita tidak melulu bertahan, kita bisa serangan balik dengan sangat baik. Bahkan kita juga bisa punya peluang pada saat kita mempertahankan keunggulan 2-1. Itu yang harus dilakukan pada saat berhadapan dengan Myanmar. Iya. Mas Vino masih di sini? Mas Vino, kalau Mas Vino sendiri, setelah Mas Vino ngelihat persiapannya kan Mas Vino juga beberapa kali ikut latihan ya. Gimana ngelihat teman adik-adik dari timnas U16 nanti akan menghadapi Myanmar, Mas Vino? Ya mereka lebih rileks ya. Tapi sebelumnya kan yang banyak tuh yang berpikir kalau timnas bakal lawan Malaysia. Tapi ternyata Malaysia kepleset, dan gue nonton banget sih. Justru kalau ditanya siapa lawan yang bikin khawatir, gue sih lebih takut lawan Malaysia, karena kemarin lihat mainnya juga bagus banget ya, terlepas dari hasil imbang lawan Australia, tapi intinya Malaysia nggak pernah kalah gitu di grup C gitu. Tapi kalau Myanmar, ya siapapun wakil dari grup C kan, kalau boleh dibilang grup C ini paling neraka dari grup A ya. Jadi memang isinya tim-tim yang udah ketempat dengan pertandingan determinasi tinggi gitu. Cuman masalahnya tim-tim dari grup C ini kan kalau dilihat dari skor banyak yang kebobolan, artinya ya determinasi tinggi, tapi kalau ketika bertahan ya sama kejadian kayak kemarin lawan Malaysia gitu kan. Tapi kalau ngeladenin tim dari grup C ini, ngelihat kayak Myanmar bisa menang lawan Australia, kemudian lawan Malaysia atau sama gitu kan, kemarin menang lawan Kamboja, artinya memang tim ini sangat tough gitu kalau untuk ngeladenin lawan Indonesia. Sedikit kemarin lawan Malaysia ya, sebenarnya fokusnya udah menuju ke Malaysia daripada ke Myanmar yang main di Bantul gitu. Tapi ternyata cukup kaget juga ya, Australia bikin gol lebih dulu gitu. Sedangkan di 2 game awal Australia malah kalah sama Myanmar sama Kamboja. Gue sampai bilang, ini jangan-jangan anak-anak ekspat Aussie yang di Indonesia suruh main bola aja gitu kan. Soalnya kayak
ini Australia bener nggak sih gitu. Tapi ternyata pengakuan pelatihnya sama, kendalanya preparation juga Australia, Pendek, ya. jadi nggak maksimal gitu kan. Terus Malaysia juga akhirnya nggak lolos. Malaysia akhirnya nggak lolos, ya cukup terpukul juga sih kalau gue lihat pemainnya, karena cukup dominan juga di pertandingan kemarin. Sedangkan ya itu lagi seru gitu. Kondisinya kayak apa ya? Kalau kemarin nih kita sebagai orang Indonesia ikut ketar-ketir juga ya, dengar pertandingan di stadion lain. Kalau kemarin gue orang Indonesia nontonin aja kayak di bench Malaysia ngeliatin Myanmar gimana, apalagi nggak live kan. Jadi WhatsApp gimana, tiba-tiba Myanmar unggul 1-0 ya. Seru sih game kemarin, dan yang lebih seru tuh ya di atas ada official Vietnam gitu kan. Pas pertandingan beres langsung tepuk tangan, thank you Australia gitu. Thank you Australia. Bisa thank you juga orang Vietnam. Nggak komplain lagi berarti mereka ya. Biasanya Kalah, orang dikasih lapangan bagus. Oke, Mas Vino terakhir nih soal jersinya Alvin Lestaluhu. Mas Vino ini kenapa, tahu nggak apa desas-desus yang si Coach Bima selalu bawa jersey itu, Mas? Ya bagaimanapun kan Alvin nih boleh dibilang rohnya U16 waktu zamannya Marcelino Ferdinand. Ronaldo ya. Ronaldo, ya. Marcelino Ronaldo kalau misalnya ngikutin U16 gitu kan. Ya terus kehilangan pemain ya tentu ya Coach Bima masih terpukul lah sampai saat ini gitu, dan mungkin ada janjinya Coach Bima juga yang belum lunas ya, ketika pengen bawa hal terbaik, entah itu medali emas atau trofi buat Alvin gitu. Jadi artinya di bawahnya jersey Alvin ya Coach Bima masih mengingat Alvin supaya ya untuk menunaikan apa yang dia janjikan. Tapi ya mau nanti dapat emas, mau nanti dapat trofi, ya jersey Alvin tetap akan terus dikenang sama Coach Bima. Dan ini juga menarik nih, gue mau cerita. Gue ngelihat Bima Sakti ini benar-benar kayak terinfluence banget sama Luis Mia dan Sintayong. Seolah gue ngelihat kayak ada kombinasi antara dua-duanya, antara Luis Mia dan Sintayong. Gue lebih melihat kalau dari sisi kedisiplinan, Bima Sakti lebih condong ke Sintayong, dan dari sisi pendekatan ke pemain dia lebih pakai cara-caranya Luis Mia gitu. Dan itu cukup ngefek juga ya sama anak-anak yang sekarang gitu kan. Terlihat memang dari disiplin tuh yang tadi aja habis presscon sempat mau di doorstop ya, dengan tegas Bima Sakti bilang kayak kita nggak bisa lama ditunggu jam makan siang gitu. Terus dia juga sering ngobrol sama anak-anaknya dengan cara yang gue dengar Luis Mia pun ngelakuin itu, ngobrol 4 mata atau 2 orang, 3 orang gitu. Nah itu kenapa mungkin si Coach Bima sangat masih teringat Alvin, mungkin dia dulu sering melakukan itu sama Alvin gitu kan, ngobrol, apalagi background keluarga Alvin juga menarik untuk diperhatikan gitu. Jadi emang sampai sekarang juga masih terkenang akan itu. Jadi itu sih yang gue mau sampaikan, bahwa ya Bima Sakti ini kayak seolah dia ngambil ada sisi baik dari Luis Mia yang diambil, ada sisi baik dari Sintayong yang diambil, yang dipraktekkan ke anak-anaknya yang sekarang itu. Terutama dari untuk urusan jam ibadah ya. Untuk urusan jam ibadah tuh mostly semua bangun jam 5 gitu kan. Dan diwajibin untuk ibadah bareng-bareng, nggak cuma pemain doang gitu ya, tapi staffnya pun kalau nggak ibadah bareng-bareng ada sanksi atau apapun itu berupa uang. Ya intinya dia tahu cara ngebonding pemain, kebersamaan pemain, dan gue rasa faktor-faktor seperti itu, yang faktor-faktor non teknis seperti itu yang mempengaruhi kesuksesan hingga sejauh ini. Oke, Mas Vino, thank you. Ini tapi baru pertama kali loh aku melihat Mas Vino itu terharu gitu ya. Ternyuh mukanya ya. Ternyuh mukanya. Ya ini pakai filter sedih tau ya. Ya udah, Mas Vino makasih banyak Mas. Thank you. Jangan lupa lapor Basket kita lagi. Kayak ini nggak ke Jogja nggak kalau final? Mas Rais juga, Intan.
Kita Sana nunggu nggak ya, undangan Teh? Vino aja. Tergantung Intan nanti kita rembukin bertiga. Tergantung Intan. Oke Mas Vino, kenapa Mas Vino mau bayarin kita? Oke, thank you Mas Vino, thank you Mas. Oke, sebelum kita tutup sedikit aja nih, menurut Mas Gita dan juga Mas Rais, gimana tentang kepemimpinan Coach Bima nih? Kalau aku sih ngelihatnya adalah gini, pada saat dia kan banyak juga pro kontra bahwa pada saat dia harus sholat bersama segala macam, tapi dia kalau aku menurut aku dia melakukannya untuk togetherness, kebersamaan. Kemudian kalau dia lihat kaosnya Alvin tadi itu lebih untuk apa ya? Untuk memotivasi anak asuhannya bahwa ini loh sesuatu yang harus kita perjuangkan juga, respectful dan segala macam untuk kita menjadi juara. Karena itu penting, skill dan segala macamnya bisa menghasilkan piala, tapi kebersamaan itu juga penting untuk membuat tim itu makin solid. Yes, Mas Rais? Ya kalau saya sih ngeliatnya sebenarnya Coach Bima ini adalah salah satu pelatih lokal yang memang diplot sama PSSI untuk program jangka panjang menjadi pelatih timnas Indonesia senior. Walaupun sempat ketika setelah Luis Mia ya, dia sempat menjadi ad interim gitu. Tapi memang saat itu kalau gue terkesannya memang seperti Coach Bima tuh masih belum siap gitu. Tapi sekarang tuh semakin matang, Coach Bima sudah menyerap ilmu dari Luis Milla seperti yang tadi dibilang sama Vino, kemudian dari Coach Sinteyong. Rasa sih ilmu yang dia dapatkan itu semakin lebih banyak dan semakin mematangkan dia sebagai seorang pelatih, apalagi dia sudah punya modal sebagai leader ketika masih bermain dan dia menjadi panutan lah ya. Dan itu ditanamkan kepada para pemainnya, kedisiplinan yang selalu dia jaga semasa bermain dan saat melatih dia berikan contoh. Karena pernah suatu momen gue abis latihan di GBK waktu itu, dia baliknya tuh nggak ikut bis Mas, tapi dia lari jogging ke hotel sendiri. Iya, untuk jaga kondisi gitu. Itu sampai segitunya Coach Bima tuh. Ada sisi-sisi yang memang dia memang layak jadi panutan gitu. Baik sebagai pelatih maupun jadi pemain gitu. Dan ini memang Coach Bima gue rasa harusnya saat ini sudah saatnya dia memetik buah kerja keras dia dari melatih para pemain muda untuk menjadi juara seperti yang didapatkan oleh Coach Fahri Husain pada 2018. Ya, ini kita doain ya, mudah-mudahan semua perjalanan ini sempurna, bisa lolos ke final dan juga jadi juara, dan Coach Bima juga sukses selalu ya, kita doain semuanya. Oke deh, thank you banget buat Jebret yang udah nonton Depdagri, sampai ketemu lagi hari Kamis. Dadah.